Relawan Jokowi ini merupakan ruh atau alat ideologinya Jokowi. Justru Jokowi, Pak Cik. Habis Jokowi itu Sandiaga Uno, kemudian Prabowo, presiden untuk 3 periode. Dan tidak pernah muncul nama Caimin baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Itu artinya apa? Gerindra dihianati. Kalau dulu dihianati, jangan sampai juga sekarang Gerindra mengkhianati PKB. Oke, sekarang kita akan membahas tentang drama politik Presiden Jokowi menyangkut Capres 2024. Banyak pengamat, elit politik menyangka bahwasanya Jokowi ini mengusung atau menyiapkan atau mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Kalau kita lihat di media sosial, apakah itu di televisi, kemudian di medsos, di YouTube, semua itu mulai memetakan bahwasanya Jokowi mengarah ke Ganjar. Dari mana pengamat masyarakat menyimpulkan itu? Ketika hari atau Rakernas Projo di bulan Mei tahun 2022, waktu itu Jokowi memberikan kata sambutan dan mengatakan kepada peserta, itu ada 12.000 relawan Jokowi, ada 18 relawan Jokowi berkumpul mengadakan Rakernas. Dia bilang, ojo ke susu, jangan terburu-buru, walaupun sebenarnya kemungkinan calon presiden kita ada di sini. Pada saat itu wajar masyarakat, elit politik, dan siapapun yang menonton mengatakan bahwa Jokowi sudah mendukung Ganjar, karena satu-satunya calon presiden yang masif, yang viral, yang sudah berkampanye, yang hadir pada saat itu adalah Ganjar Pranowo. Geger orang, para politisi, partai politik, kemudian juga para bohir dan lawan-lawan politik Ganjar mulai naik tensi. Dan ini sempat bergesekan dengan PDIP. Kenapa? Karena PDIP selama ini mendukung Jokowi, dan seperti kita ketahui keputusan untuk mengusung capres itu ada di Ibu Ketum Megawati. Itu amanat Kongres. Dianggap lancang Jokowi pada saat itu. Tetapi di sisi lain, publik atau elit politik ya wajar Ganjar karena popularitasnya menguat. Tetapi tidak lama kemudian, pada bulan November 2022, pada saat hari ulang tahun Perindo, Jokowi mengatakan di kata sambutannya, saya sudah 2 kali menang wali kota, sekali gubernur, 2 kali capres, dan saat ini jatah Pak Prabowo. Semua pada meriang, bingung, ini Jokowi ini kemana ini? Kadang dukung Ganjar, kadang dukung Prabowo, dan terakhir pada acara rencana pernikahan Kaisang putra Jokowi, itu justru yang ditunjuk menjadi ketua panitia itu adalah Erick Thohir. Sebelumnya dikenal Menteri BUMN atau Erick Thohir ini, mantan ketua tim sukses Jokowi, ini orang yang paling dekat dengan Jokowi. Dan ketua panitianya didampingi oleh Bahlil, Menteri Perdagangan. Kita tahu semuanya, Bahlil inilah yang mengkampanyekan Jokowi 3 periode. Masyarakat atau publik semakin bingung, ada perdebatan di medsos semuanya. Ini kok dalam satu rentang waktu ada 3 yang didukung. Apakah ini main-main atau sekedar motivasi, atau ini politik Jawa pakai bahasa-bahasa isyarat? Tetapi dari 3 momentum itu, ini nggak isyarat, ini jelas-jelas Jokowi dukung A, dukung B, dukung C. Sebenarnya siapa yang didukung oleh Jokowi dalam Capres 2024? Sederhana. Yang pertama dari isyarat perilakunya, yang kedua dari statementnya. Tadi sudah ada 3 calon yang dia memberikan dukungan, termasuk ke Erick. Kemudian dari
alat politiknya. Apa alat politik Jokowi? Alat politik Jokowi itu adalah relawan Jokowi, ormas relawan Jokowi yang selama 2 periode selalu digunakan oleh Jokowi sebagai bumper untuk mensosialisasikan, bahkan menentang lawan-lawan politiknya. Ketika Jokowi diserang, maka relawan atau ormas ini yang akan melakukan serangan balik. Relawan atau ormas relawan Jokowi ini merupakan ruh atau alat ideologinya Jokowi. Seluruh program tindakan dari relawan atau ormas relawan Jokowi ini merupakan cerminan dari apa keinginan Jokowi, apa programnya, kemudian apa rencana-rencana ke depannya. Nah, untuk itu sederhana aja, kita balik aja untuk melihat siapa yang ditunjuk, siapa yang disiapkan, siapa yang di-endorse oleh Jokowi Capres 2024. Kita lihat hasil musrah. Musyawarah rakyat ini merupakan agenda kegiatan yang direstui oleh Jokowi, karena sebelum mereka mengadakan musrah itu mereka menghadap Jokowi dan Jokowi sepakat dan ini dipublish. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Jokowi ikut dalam pembukaan, dan yang ketiga nanti pada akhir musrah Jokowi juga akan berjanji akan ikut dalam penutupan tersebut. Musyawarah rakyat yang digagas digelar oleh relawan Jokowi ini, dia katanya dia mekanisme demokrasi, perwakilan dari beberapa kabupaten, tokoh masyarakat, lalu diserap, kemudian diadakan pemilihan atau voting untuk melihat peringkat calon presiden yang diminati atau yang didukung oleh masyarakat. Dari musrah pertama sampai musrah terakhir, kita bisa simpulkan selama 6 bulan ini ada dinamika, strategi, dan keinginan Jokowi dalam capres. Coba kita lihat di musrah pertama hasilnya seperti apa. Biar tidak salah, saya baca ini. Ya, di musrah atau musyawarah rakyat pertama itu di Bandung. Itu 28 Agustus. Siapa pemenangnya atau siapa yang paling tinggi peringkatnya pada saat musrah pertama di Bandung? Justru Jokowi, Pak Cik. Habis Jokowi itu Sandiaga Uno, kemudian Prabowo. Kenapa muncul nama Jokowi? Padahal Jokowi sudah tidak bisa menjadi calon lagi, tapi di situ muncul. Ceritanya begini, Pak Ci. Pada saat itu kampanye tentang Jokowi 3 periode mulai dari Agustus ke belakang itu marak. Mulai ada isu amandemen pembatasan presiden, mulai ada beberapa menteri, contohnya Bahlil ini, baru kemudian beberapa elit politik anggota DPR bicara tentang Jokowi 3 periode dengan alasan bermacam-macam, mulai dari alasan efektivitas pemilu, mulai biar jangan ada gesekan, mulai dari bagaimana melanjutkan program Jokowi, sampai pada tahap dari hasil survei ternyata banyak masyarakat yang merespon atau yang ingin agar Jokowi lanjut 3 periode, persoalan undang-undang itu bisa diamandemen sampai segitu. Nah, dan ini dikuatkan di bulan Agustus, keluar muncul ini seakan-akan melegitimasi bahwasanya rakyat memang mendukung Jokowi sebagai presiden untuk 3 periode. Tetapi kemudian terjadi penolakan baik itu dari partai pendukung PDIP yang paling menolak untuk 3 periode dengan alasan ini tidak sesuai dengan undang-undang dan lainnya. Begitu juga partai-partai lain, PKS, Demokrat, dan juga di tingkatan arus bawah wacana 3 periode ini terjadi gelombang perlawanan. Dan strategi Jokowi 3 periode itu ketika musrah kedua dianggap sudah selesai, dianggap tidak bisa dilanjutkan, maka Jokowi akan mengendorse atau menyiapkan orang yang bisa melanjutkan program-program dia. Di musrah kedua kita coba lihat siapa pemenangnya. Jika di musrah pertama itu ada Sandiaga nomor 2, Prabowo, Sandiaga Uno ini juga di luar dugaan. Dia bisa di peringkat 2 dan Prabowo di peringkat ketiga. Di musrah yang ketiga, Sandiaga Uno muncul menjadi pemenang. Kemudian masuk Prabowo dan Ganjar. Artinya Sandiaga Uno ini mulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus mulai dijadikan alternatif oleh Jokowi sebagai
capres alternatif selain Ganjar Pranowo dan juga Prabowo yang muncul namanya di musra pertama dan musra kedua. Kemudian di musra ketiga coba kita lihat. Di musra ketiga, musyawarah rakyat di Riau bulan Oktober. Muncul nama Sandiaga, Prabowo, Ganjar. Di musra Palembang muncul Prabowo, Ganjar, Sandiaga Uno. Kemudian di Kepri, Ganjar, Erlangga, Prabowo. Kemudian di musra di Sumatera Barat 6 November, Prabowo, Sandiaga, Ganjar. Kemudian di Makassar hasilnya Prabowo, Ganjar, Sandiaga, Erlangga. Kemudian di Banten, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Anies ini hanya sebatas pemanis kalau saya melihat. Ternyata ada nama yang sangat konsisten dari musyawarah rakyat pertama sampai musyawarah rakyat ke-6. Siapa itu? Ganjar, Prabowo, dan Sandiaga. Artinya apa? Artinya orang yang di-endorse atau yang disiapkan oleh Jokowi untuk suksesi kontestasi Pilpres 2024 itu 3 nama ini. Ganjar, Prabowo, dan Sandiaga. Loh, kenapa bisa gitu? Karena Jokowi menyiapkan skenario. Skenario Jokowi itu adalah 2 capres. Yang pertama capresnya adalah Prabowo, pasangannya siapa? Bisa dia Erik, bisa juga dia Sandiaga. Dan juga capres yang kedua adalah Ganjar. Ganjar bisa dipaketkan kalau dari musra. Tiga nama calon wakil presiden yang dihasilkan itu ada Sandiaga, ada Mahfud MD, ada kemudian Erlangga Hartarto. Tapi poin pentingnya di capres, Ganjar Erik bisa satu paket, kemudian Prabowo Sandiaga bisa atau Prabowo Mahfud MD. Dan alat politiknya juga perahu politiknya sudah disiapkan untuk Ganjar Pranowo dan Erik mungkin nanti pasangannya itu disiapkan KIB. Untuk Prabowo sudah disiapkan Gerindra, tetapi minus PKB atau Caimin. Kenapa saya bilang minus Caimin? Karena dari setiap musra ini yang aneh. Musyawarah rakyat pertama sampai musyawarah rakyat ke-6 tidak pernah muncul nama Caimin baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Itu artinya apa? Caimin ini tidak direstui oleh Jokowi paket capres maupun cawapres dengan siapapun. Ini terbaca sama Caimin. Lalu Caimin kasih komentar, kalau ternyata PKB atau Caimin tidak dijadikan cawapres sesuai dengan kesepakatan koalisi Indonesia Raya oleh Prabowo, maka Caimin katanya akan melakukan koalisi politik dengan yang lain. Kenapa? Karena sudah mulai ada komunikasi yang dibangun oleh PDIP dengan PKB ataupun partai-partai khususnya Prabowo kepada Caimin seperti skenario 2019, Caimin atau PKB hanya sebagai partai pengusung. Tapi hati-hati Pak Prabowo, ingat jangan sampai lalai. Ingat perjanjian batu tulis bagaimana Gerindra dihianati. Kalau dulu dihianati jangan sampai juga sekarang Gerindra mengkhianati PKB. Oke. Jadi sudah dari hasil musyawarah rakyat ke-6 itu sudah bisa terpastikan, jangan lagi bingung-bingung. Yang di-endorse disiapkan Jokowi itu cuma 2 presidennya, satu Prabowo, satu lagi Ganjar. Persoalan siapa paketnya itu dinamika, tapi ini yang pastinya. Dan PDIP kabarnya, informasi yang saya dapat itu sudah sepakat, sudah menyatu, sudah satu persepsi dengan Jokowi. Artinya apa? PDIP akan mendukung Ganjar bergabung dengan KIB, dan Prabowo sekarang sedang mengikat PKB agar jangan keluar dari koalisi tetapi bersedia untuk tidak dicawapreskan. Kenapa Prabowo berpikir seperti itu? Karena dia melihat dukungan politik dari Jokowi ini punya potensi menang, sehingga dia menafikan kehadiran Caimin atau perjanjian yang sudah dilakukan oleh PKB dan juga Gerindra. Gimana menurut kalian? Mantap kan? Isi kan? Makanya tonton terus.